Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semua, sebelum memulai materi pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan dalam memulai pelajaran pada pagi hari ini. Sudah mulai. Sudah selesai. Oke, seperti biasa kita absen dulu ya. Ajeng, Hadir, Pak. ya. Saya, Pak. Oke. Bulan. Ada. Oke, masih semua hari ini. Ya. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah membahas tentang materi Qadha Qadar. Mungkin ada yang masih ingat pengertian Qadha Qadar kemarin? Saya, Pak. Ya, silakan Ajeng. Pengertian qada adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah bagi makhluknya yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda. Sedangkan qadar adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah terhadap semua makhluknya yang dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Sudah, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya anggap kalian semua sudah mengerti tentang pengertian Qadha Qadar kemarin. Oke, langsung saja kita lanjut materi, yaitu tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Bentar. Sebelumnya ada yang tahu atau ada yang pernah dengar pengetahuan hari akhir itu apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya. Hari akhir adalah hari di mana seluruh alam semesta dan isinya akan hancur dan hilang, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin lebih tepatnya hari di mana dimatikannya seluruh makhluk hidup dan akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pembalasan dari perbuatan selama hidup di dunia ini. Kita tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi, maka dari itu kita harus mempersiapkan datangnya hari kiamat tersebut dengan amal kebaikan dan selalu taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nanti yang akan menyelamatkan kita di hari akhir nanti. Selama kita mempunyai iman dan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu takut akan datangnya hari akhir. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan materi. Di sini nanti ada 4 subbab pembahasan. Yang pertama macam-macam hari akhir, yang kedua ada nama-nama hari akhir, yang ketiga hikmah beriman kepada hari akhir, yang keempat contoh beriman terhadap hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahas satu persatu. Mulai yang pertama dulu ya. Bentar. Yang pertama ada kiamat sugro. Kiamat sugro itu adalah peristiwa berakhirnya makhluk hidup dan hancurnya sebagian alam. Contohnya itu seperti bencana alam, kematian seseorang, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan bencana-bencana lain. Sedangkan yang kedua ada kiamat kubro. Kiamat kubro hancurnya alam semesta beserta isi-isinya, sehingga alam ini akan berganti dengan alam lain, yaitu alam akhirat. Peristiwa ini diawali dengan ditiupnya sangkakala yang pertama. Setelah itu bumi terangkat dan bergoncang hebat. Gunung-gunung terlepas dari tempatnya, berterbangan dan saling bertabrakan, dan bumi pun mengeluarkan isi perutnya. Dari sini sudah paham? Kalau sudah, kita lanjut materi yang kedua, yaitu tentang nama-nama lain dari hari akhir. Di sini ada beberapa nama-nama lain dari hari akhir. Yang pertama ada Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Yang kedua ada Yaumul Akhir atau hari akhir. Yang ketiga ada Yaumus Sya'ah atau masa yang ditetapkan. Yang keempat mungkin Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yang kelima Yaumul Waqi'ah, peristiwa yang pasti berlaku. Yang keenam Yaumul Haqqah,
peristiwa yang sebenarnya. Yang ketujuh ada yaumul qari'ah atau hari yang menggemparkan. Yang kedelapan ada yaumul zalzalah, hari goncangan. Yang kesembilan ada yaumul jaza atau hari pembalasan. Dan yang terakhir ada yaumul fasl, adalah hari keputusan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Okta. Pada Ibu Okta dipersilahkan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menyadari semua makhluk hidup akan mati dan akan ada kehidupan baru di akhirat. Yang kedua, menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia akan menerima balasan dari Allah. Yang ketiga, meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang keempat, memberikan ketenangan dan ketentraman. Yang kelima, mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan kehidupan dunia dan lebih mementingkan dunia akhirat. Selanjutnya, adapun perilaku beriman kepada hari akhir pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, menyayangi dan membantu fakir miskin diwujudkan dengan sikap, ucapan, dan perbuatan. Yang ketiga, menyayangi dan memelihara anak yatim piatu dengan mengasihi dan mendidiknya. Yang keempat, bersikap atau berakhlak baik kepada sesama. Yang kelima, patuh dan menghormati orang tua agar dapat menjadi seorang anak yang soleh dan soleha. Mungkin dari penjelasan tadi, apakah masih ada yang belum paham atau dimengerti dapat ditanyakan. Saya, Bu. Iya, Mas. Misalkan kita sudah berbuat baik kepada seseorang, tetapi perbuatan baik kita tidak dihargai oleh orang itu bagaimana, Bu, sikap yang harus ditunjukkan oleh kita? Ya, kita sebagai manusia tidak boleh balas dendam kepada orang yang sudah jahat kepada kita. Kita pasrahkan saja kepada Allah. Yang penting kita itu sudah berusaha untuk menjadi lebih baik kepada sesama. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Jadi kesimpulannya, selama kita masih berpegang teguh kepada ajaran Islam dan kita berbuat amal kebaikan, insya Allah kita akan selamat dari pedihnya hari kiamat. Untuk selanjutnya, saya kasih tugas untuk kalian semua, kerjakan LKS halaman 45 yang ABC pertemuan minggu depan dikumpulkan. Baik, Bu. Saya kira hari ini cukup sampai di sini saja. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang makanan halal dan haram. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita membaca hamdalah dan berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.